dihiburnya hatiku bila ku lelah berjalan, dikuatkan jiwaku, diberinya air hidup dari karang yang teguh, diberinya air hidup dari karang yang teguh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yesaya 62 ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikian firman Tuhan. Salam sehat. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 62 ayat 2. Dan topik kita adalah benar dan teruji. Jika membahas tentang hidup benar, maka kita sedang berbicara tentang posisi dan gaya hidup umat Allah. Kita tahu bangsa Israel dipilih Allah menjadi umatnya serta diberkati dan diselamatkan bukan semata-mata hanya untuk kepentingan umat itu sendiri. Allah tidak menjadikan mereka menjadi umat yang eksklusif, yang spesial, yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Namun mereka harus bersinar dan menyala. Karena Israel dimaksudkan Allah untuk menjadi terang kepada kegelapan bagi mereka yang tidak mengenal Allah, bagi mereka yang ketakutan dalam hidup, bagi mereka yang sedang teraniaya, bagi mereka yang sedang ketakutan dan tujuan baik lainnya. Israel dipilih Allah menjadi umatnya untuk menjadi saksi bagi seluruh dunia serta membawa mereka kepada Allah serta memperkenalkan Tuhan adalah Allah penyelamat yang dari dahulu hidup, sekarang sampai selama-lamanya Dia ada. Dia bukan seperti dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang berhala. Dia bukan pula buatan manusia. Dan tidak ada yang membuat Tuhan pula. Dia dari kekekalan hingga kekekalan. Saudara, maka saat ini kita menjadi paham bahwa kita orang Batak mengenal Allah Sang Penyelamat itu bukan karena kita berusaha mencari Allah, tetapi karena orang yang diutus Allah kepada moyang kita untuk memperkenalkan Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah penyelamat itu. Maka sepatutnya lah kita mensyukuri Injil berita keselamatan yang sudah kita terima. Maka saudara dan saya telah menjadi masuk ke dalam satu kesatuan yang utuh yang disebut dengan umat pilihan Allah dan keluarga Allah di mana Kristus menjadi kepalanya. Maka tugas kamu dan saya sebagai umat pilihan Allah juga turun-temurun, dahulu kepada Israel, kemudian kepada rasul-rasul, kemudian kepada bapak gereja, kemudian kepada moyang kita, dan kini kepada kamu dan kepada saya. Kepadamu dan kepadaku Allah memberi perintah. Bangsa-bangsa di sekitar kita harus melihat kebenaran kita. Para pemimpin harus melihat dan merasakan kemuliaan bukan karena kedudukan kita, tetapi karena hati yang mulia dan luhur. Dan orang-orang sekitar harus menyebut kamu dan saya dengan sebutan baru, yaitu hamba Allah yang benar dan teruji. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami bahwa sejatinya tugas kami di bumi ini Engkau pilih
bukan hanya untuk keberuntungan kami, tapi kami harus meneruskan tongkat estafet tugas yang kau berikan kepada bangsa Israel, moyang iman kami dahulu. Hingga sekarang kami harus menjadi terang, harus betul-betul kelihatan perbuatan kami, yaitu supaya orang-orang mengenal Tuhan yang memilih kami, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kami di hari ini akan tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah Roh Kudus yang menerangi, yang menuntun dan meneguhkan kami menghidupi panggilan itu di dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.